Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونذيرا. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، ayyuhal mumtahin. Hidayah dan usaha atas hidayah adalah dua hal yang tidak bisa diabaikan. Bahkan hukum untuk meminta hidayah didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu kewajiban. Bahkan meminta hidayah minimal 17 kali dalam setiap hari hukumnya wajib. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap rakaat kita minta agar supaya Allah hidayahkan kita. Kalau kita lihat secara tekstual, terkadang artinya hanya tunjukilah. Padahal kata ihdi ini berasal dari kata hada yahdi hidayatan wa mahdan fahuwa hadiyun wa dzaka mahdiyun. Ihdi ini dalam bentuk amr. Hidayahkanlah kepada kami ya Allah. Kita minta agar supaya Allah berikan hidayah kepada kita semua. Sebanyak 17 kali.
Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Rasul menjelaskan, la salat, tidak ada salat liman kepada orang lam yaqra, yang mana dia tidak membaca Al-Fatihah, yang mana dia tidak meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kaidah fikih pun dijelaskan, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. La yatimul wajib, tidak akan sempurna yang wajib itu. Salat fardu yang paling ringkas, yang paling sederhana kita pahami, 17 rakaat, 17 kali kita meminta hidayah. Bagaimana dengan salat nafilah? Bagaimana dengan qabliyah dan ba'diyah? Yang wajib saja. Maka dijelaskan, la yatimul wajib, tidak akan sempurna amal yang wajib itu illa bihi, kecuali dengannya, kecuali dengan memohon hidayah, fahuwa wajib, maka kedudukannya itu pun juga wajib. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa wajibnya untuk kemudian berharap agar supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan senantiasa hidayah yang ada pada diri kita, maka perlu diusahakan. Sehingga para nabi dan rasul pun juga telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat usaha atas hidayah. Ukhruju fi sabilillah, ukhruju wa illam tukhraju. Yang paling masyhur dari kisah perjalanan kehidupan Nabi adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diperintahkan oleh Allah ketika tiba di tanah yang tandus, yang tidak ada ciri-ciri kehidupan, yang bahkan kemudian terancam jiwanya untuk dimangsa oleh serigala padang pasir. Belum ada bangunan, belum ada masyarakat di Makkah Al-Mukarramah pada saat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk kemudian memperjuangkan agama Allah, mengusahakan bagaimana agar supaya hidayah itu berkekalan dalam dirinya. Ukhruju fi sabilillah, keluarlah engkau di jalan Allah untuk mengusahakan hidayah. Wa illam tukhraju, sebelum tiba masanya, nanti kita ini akan dikeluarkan secara paksa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alim ulama menjelaskan, perintah yang pertama ini adalah meminta kita dengan baik-baik. Mari sama-sama kita perjuangkan agama. Mari sama-sama kita usahakan atas hidayah. Kita masih dibujuk dengan baik. Tetapi ada satu masa di mana kita masih mau tinggal di rumah kita. Apa yang terjadi? Seisi rumah mengatakan, segera bawa dia pergi. Kapan itu? Ketika kita telah meninggal dunia. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka tidak ada yang kuasa untuk menahan dia berlama-lama di rumahnya. Cepat-cepat keluarkan dia, cepat-cepat bawa dia, cepat-cepat kemudian sempurnakan daripada kewajibannya. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada istrinya, "Sa'khruju fi sabilillah." Saya akan kemudian berangkat segera untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengusahakan bagaimana hidayah itu berkekalan dalam diri kita dan juga hidayah itu sampai kepada anak dan istri kita. Jangankan istri kita, jangankan kerabat keluarga kita, istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saja, Siti Hajar radhiyallahu taala anha, dia pun juga bertanya kepada suaminya. Sebagian mengatakan, ya dengan sedikit perasaan memelas, "Aina tadhhabu?" Tapi Nabi Ibrahim tetap tegar dia. Beliau tidak menoleh, apalagi terpengaruh ketika ditanya, "Hendak kemana engkau?" Hatta thalathatal murur. Maka sebenarnya ketika keluarga kita, istri kita, anak kita bertanya, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat keteguhan hati kita.
Bukan dia ragu, tidak. Maka keteguhan hati daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai kali ketiga ditanya sama istrinya, hendak kemana engkau wahai suamiku? Kita belum gali sumur, ini masih di padang pasir yang tandus, belum buat pondasi, belum buat rumah yang teduh, belum ada deposito dan sebagainya. Hendak kemana engkau? Aina tadhabu? Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tetap istiqamah, berpegang teguh, ini adalah perintah Allah. Ternyata 3 kali ditanya seperti itu, maka kali yang keempat, dengan sebab keteguhan seorang suami, Allah Subhanahu wa taala perbaiki keyakinannya istri kita. Allah Subhanahu wa taala perbaiki keyakinannya daripada Hajar radhiyallahu taala, sehingga pertanyaannya berubah. Alladzi amaraka bihadza. Tidak lagi ditanya hendak kemana, tapi kemudian kali keempat pertanyaannya berubah. Alladzi amaraka bihadza. Apakah dia zat yang menguasai kita? Apakah dia zat yang maha memberikan hidayah, yang memerintahkan engkau untuk kemudian memperjuangkan agama? Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menitipkan ahli keluarganya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika kemudian kita titipkan ahli keluarga, anak dan istri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kefahaman akan semakin kuat datang dalam diri ahli keluarga kita, anak dan istri kita. Karena kita tak mampu untuk memberikan hidayah kepada mereka. Kalau ada orang yang mampu memberikan hidayah kepada anak dan istrinya, maka semua orang sudah baik. Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Rasul saja ditegur oleh Allah, innaka sesungguhnya engkau ya Rasulullah la tahdi, tidak dapat memberikan hidayah. Man ahbabta, bahkan kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Hidayah tidak bisa diwariskan. Hidayah tidak bisa ditransfer begitu saja. Tapi hidayah butuh pengorbanan. Hidayah butuh perjuangan. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang punya hak prerogatif mutlak untuk memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka tugas kita adalah mencukupkan syarat hidayah. Bagaimana agar supaya hidayah itu datang kepada istri kita sehingga dia menjadi istri sampai di surga. Prinsipnya kita dalam berumah tangga adalah sehidup sesurga. Jangan sehidup semati, Pak. Ya, kalau di dalam bahasa matematik itu artinya satu. Sehidup semati. Satu hidup, satu mati. Kita mau sehidup sesurga. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabiullah Ibrahim telah menitipkan ahli keluarganya kepada Allah, keyakinannya Hajar radhiyallahu taala semakin kuat. Maka kemudian Hajar radhiyallahu taala bertutur menyampaikan ucapannya. Kalau seperti itu katanya, idzal layl bayyana. Kalau seperti itu, ini adalah perintah Allah dan hukumnya adalah wajib, maka Hajar beritahu, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlantarkan saya. Kita urus satu urusan pimpinan kita, maka insya Allah pimpinan akan memperhatikan kemaslahatan daripada ahli keluarga kita. Bagaimana kalau yang maha memiliki pemimpin? Wallahul malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair. Dalam genggaman Allah segalanya. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Hajar kemudian mempersaksikan kepada seluruh penduduk langit, kalau ternyata usaha atas hidayah ini adalah perintah Allah, saya yakin saya tidak akan diterlantarkan oleh Allah. Maka para malaikat pun juga merasa malu.
Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwakilkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Tetapi ternyata tidak cukup hanya dengan Jibril saja. 70 malaikat telah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan Nabi Ibrahim di dalam rumahnya. Maka 70 malaikat itu datang ke rumah daripada Nabi Ibrahim, datang ke tempat tinggal daripada Hajar radhiyallahu taala bersama Ismail yang masih merah. Sekali lagi ditekankan, belum sempat gali sumur, belum sempat buat pondasi, belum sempat buat KPR, rumah ini itu dan sebagainya, tidak ada. Tapi kemudian ketika malaikat datang, dia perkuat daripada keyakinannya Hajar. Allah takhafu doyata. Maka malaikat kemudian menguatkan keyakinannya Hajar. Allah takhafu, jangan takut. Kamu tidak akan diterlantarkan oleh Allah. Maka kalau keyakinan kita benar, yakin dan percaya, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan 70 malaikat menggantikan diri kita di rumah kita. Kiai Haji Uzair Al-Taifuri beliau menjelaskan, kalau saja dengan keyakinan yang kuat, dengan keyakinan yang sempurna, ketika kita ingin meninggalkan keluarga kita untuk urusan agama, kita baca doa ini saja. Allahumma antas sahibus safarina hadza wa khalifatu fi ahlina. Maka Kiai Haji Uzair Al-Taifuri beliau jelaskan, maka orang yang ditinggalkan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala keperluan-keperluannya. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk kemudian meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih lemah, Ismail yang masih merah, apa yang terjadi? Ternyata 70 malaikat menggantikan Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah. Bagaimana lembutnya? Tetapi malaikat yang lebih lembut diperintahkan oleh Allah untuk membelai, mendekap, membuai, menghibur anak istrinya, mencukupi segala keperluan-keperluannya. 70 malaikat pun juga diperintahkan oleh Allah untuk menjaga mereka. Maka sebenarnya kalau kita benar sayang kepada mereka, ibu bapak kita, kalau kita benar sayang kepada mereka, anak dan istri kita, jangan terlalu berlama-lama di rumah. Kenapa? Kita manusia punya keburukan 1001 macam. Terkadang tanpa sadar nyelundup, membuat hatinya tergores, terluka. Terkadang marah tidak terkendali, keperluan tidak tercukupi, kemiskinan semua penuh sempurna dalam diri kita. Ya, kekurangannya sempurna, bukan kelebihannya yang sempurna. Miskin harta, miskin ilmu, miskin segala-galanya. Kemiskinan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Antumul fuqara wallahu ghaniyyun hamid. Allah beritahu kalian ini tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita kemudian meninggalkan mereka, berarti kita telah membuka space, membuka celah, membuka ruang kepada para malaikat untuk datang ke rumah kita. Jangan katakan itu hanya terjadi kepada para nabi dan rasul. Ternyata benar. Yang bukan nabi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau hampir tidak ada masa kemudian untuk bercengkrama, berlama-lama dengan anaknya. Tapi Sayyidina Abu Bakar pada saat itu terpanggil hatinya untuk mengorbankan semua yang dimilikinya, semua dibawa untuk perjuangan atas hidayah. Apa yang terjadi? Ditinggalkanlah Asma binti Abu Bakar bersendirian di rumahnya. Sehingga orang-orang pun kemudian yang di luar ini kepo, kalau bahasa anak sekarang, gila urusan, sampai kemudian dia berusaha untuk mempengaruhi daripada Abu Quhafa. Bapaknya Abu Bakar ini dipengaruhi. Wah, itu anak kamu itu sudah gila. Tinggalkan anaknya, tinggalkan istrinya. Anak kamu itu sudah gila. Dia bawa hartanya untuk agama. Apa yang mau dimakan itu? Anakmu, cucumu katanya. Apa yang mau dimakan Asma? Bagaimana nanti keadaannya anak kamu ini, cucu kamu Asma? Sebagai seorang kakek, perasaan sayang itu pasti ada. Maka
Abu Quhafa datang kepada Asma binti Abu Bakar. Dia tanya, dia sampaikan kepada Asma, ya, aina abuka, aina abuki, kemana bapak kamu? Maka dia katakan, ya, ukhruju fi sabilillah. Dia keluar untuk memperjuangkan agama. Dia keluar untuk kemudian mempersiapkan singgasana, mempersiapkan istana bagi kami. Kan terkadang kan orang ini obsesinya ini adalah obsesi dunia. Apa dia ambil itu pergi begitu? Kalau kita jawab, dia pergi untuk membuat istana. Istananya bukan di dunia tapi di surga. Maka pada saat itu kemudian sudah mulai takjub daripada Abu Quhafa. Katanya orang bapak kamu ini pergi menelantarkan kamu. Tadi kamu katakan bapak kamu pergi buat istana. Belum lanjut pertanyaannya. Maka dia katakan, saya mau perjelas dulu. Saya mau kemudian lihat dulu. Katanya bapak kamu ini membawa semuanya. Tidak lagi ada yang tersisa. Maka Masya Allah, Asma binti Abu Bakar kemudian mengambil kantong dinar dan dirham tempat biasa Sayyidina Abu Bakar menyimpan dinar dan dirhamnya. Maka Asma binti Abu Bakar mengambil batu-batu, biji-biji batu dimasukkan ke dalam kantong tersebut, kantong dinar dan dirham. Abu Quhafa adalah seorang yang buta, maka diberitahu kakek, mari tangan kita. Maka diberitahu, kemudian dipegangkan, kita pegang ini kantong dinar dan dirham milik ayahanda Abu Bakar. Disuruh pegang, maka ketika dipegang, apa yang terjadi? Abu Quhafa beritahu, oh kalau begitu selesai masalah. Ternyata Abu Bakar, orang tua kamu, bapakmu tidak menelantarkan kamu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada kisah ini adalah memandang hidup dengan basirah, dengan mata hati, bukan memandang hidup dengan mata kepala. Karena kalau kita memandang hidup dengan mata kepala, hati akan rusak. Tapi kalau kita pandang hidup dengan mata hati, maka hidup kita ini akan terasa indah. Kemudian ketika Asma binti Abu Bakar bertutur mengucapkan, menyampaikan daripada jawaban-jawaban kepada Abu Quhafa, Asma binti Abu Bakar sedang tidak bohong, tidak. Dia adalah sahabiah. Dia adalah seorang anak Sayyidina, adalah anak seorang khalifah. Sekali lagi dia tidak sedang berbohong. Tetapi berusaha kemudian untuk membahasakan dengan hakikat kehidupan. Bapak saya sedang membuat istana di surga. Kemudian dia katakan, bapak saya, coba kita pegang daripada kantong dinar dan dirham ini. Ketika dipegang, tidak dikatakan di dalamnya ada dinar atau dirham. Dipegang, maka dikatakan selesai masalah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada kisah ini adalah apa? Kalau kita benar istiqomah, tegar dalam perjuangan atas agama, Allah akan didik anak istri kita untuk menutupi aib-aib suaminya. Anak kita akan dididik oleh Allah untuk menutupi aib bapaknya. Istri kita akan dididik oleh Allah untuk menutupi aib suaminya. Sebenarnya ini kan aib. Tapi apa yang terjadi? Asma binti Abu Bakar saat itu Masya Allah berusaha untuk menutupi aib daripada ayahandanya. Bukan malah kemudian ditimpali, bukan malah kemudian dibuat semakin parah. Tidak, dia membuat istana. Tidak, dia meninggalkan kami ini adalah ghanimah yang begitu banyak. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabiah yang lain kalau kita katakan, nah itu kan khilafah, itu kan khalifah memang. Mungkin kalau kita mau turunkan lagi levelnya, sekelas sahabiah, orang biasa yang dia tidak punya apa-apa, tak punya gelar, tak punya kantor, tak punya toko, tak punya kebun, tidak punya apa-apa. Ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya meninggalkan dia sudah bertahun-tahun. Seiring sejalan perkembangan itu, apa yang terjadi? Anaknya, anak gadisnya semakin tumbuh menjadi anak gadis belia. Tetapi satu-satunya penghasilan dalam rumah tangga itu adalah 1 ekor lembu yang selalu diambil susunya, kemudian petang hari dijual ke pasar. Itulah yang menghidupi kehidupan dia bertahun-tahun lamanya. Maka Masya Allah, satu orang sahabiah dia tengok, anakku kok sudah menjadi gadis nih. Anak saya sudah butuh perhiasan seperti mana anak-anak gadis belia yang lain. Tapi penghasilan
penghasilan kami tidak cukup. Susu lembu semakin berkurang. Sementara ingin kemudian menjadikan anak dia ini menjadi anak yang salehah. Apa yang terjadi? Istri kita ketika mendidik anaknya sesekali perlu melakukan hal yang dilakukan oleh sahabiah. Sehingga Masya Allah, di kegelapan malam sahabiah beritahu kepada anaknya, "Ya ibati, wahai anakku, kita telah ditinggal mati oleh bapakmu bertahun-tahun lamanya. Dan kita tak punya penghasilan yang lain kecuali dari hasil perahan susu lembu ini. Wahai anakku, produksi susunya semakin berkurang. Sementara engkau semakin hari tumbuh menjadi gadis belia. Kamu juga butuh perhiasan, wahai anakku. Kamu juga butuh dandan, butuh bersolek. Biaya semakin membengkak, kebutuhan kita semakin banyak. Saya ingin memberikan segalanya kepadamu, tapi seperti inilah keadaan kita." Maka diberitahu, wahai anakku, kita tidak akan pernah bisa beli perhiasan, kita tidak akan pernah bisa beli pernak-pernik dan sebagainya, kecuali kita mendapatkan penghasilan, pendapatan lebih. Maka anaknya beritahu ibu, jangan terlalu memaksakan apa yang kemudian ibu akan lakukan. Maka ibunya beritahu, wahai anakku, besok pagi kalau kita pergi jual ini susu, ditambahi dulu dengan air, supaya kemudian nanti kita bisa dapatkan hasil yang lebih banyak. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang khalifah yang bukan sekedar sebagai, jadi beda Pak. Ada namanya penguasa dan ada namanya berkuasa. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berjalan-jalan, dia katakan dia tak mau ada satu orang yang hidup dalam keadaan kelaparan sementara dia enak-enakan tidur di dalam kekhalifaannya. Maka Abu Bakar mendengarkan dialog antara ibu dengan anak. Kemudian anaknya ini dia jelaskan kepada ibunya, "Wahai ibu, kalaulah Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar mengetahui bahwasanya yang kita jual ini bukan susu yang murni, yang sudah bercampur dengan air, maka Sayyidina Abu Bakar akan menjatuhkan had hukuman kepada kita dan kita tidak akan diperkenankan lagi untuk melakukan jual beli." Yang mulia, ibunya beritahu, bagaimana mungkin Amirul Mukminin mau tahu? Kita tinggal di ujung kampung, tengah malam seperti ini. Padahal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ada di luar. Dia dengarkan dialog itu. Maka Masya Allah, ketika ibunya menjawab seperti itu, bagaimana mungkin Amirul Mukminin tahu? Anak yang tumbuh belia menjadi gadis itu, dia beritahu kepada ibunya, "Wallahi demi Allah, wahai ibu, kalaupun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tidak melihat kita, tidak mendengar kita, yakinlah Allah melihat dan mendengarkan kita. Allah mengetahui semua yang kita buat. Allah melihat semua yang kita buat. Allah mendengarkan semua yang kita buat. Wallahul alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim." Dia Allah lebih tahu segalanya. Apa yang terjadi? Ibunya sujud syukur. Ibunya menangis. Kemudian dia beritahu, "Wahai anakku, bangga bapak kamu di dalam kubur sana. Tersenyum bapak kamu di dalam kubur sana." Ibu tadi tidak sedang mengajarkan anaknya untuk menipu, tidak. Tapi ibu tadi sudah mulai ragu, sudah mulai takut. Anak ini saya belai, saya dekap, saya kasihi sejak dia bayi. Ditinggal mati oleh bapaknya. Kemudian tumbuh remaja menjadi gadis. Ibunya cuma mau menguji anaknya. Hanya mau diuji, bukan kemudian diajar untuk menipu, tidak. Ibunya mau melihat anaknya sudah mulai tumbuh menjadi gadis belia. Satu saat nanti anak gadis itu akan dibawa ke rumah mertuanya, akan dipersunting oleh seorang pemuda dan dibawa ke sana. Maka ibu itu beritahu, sebelum dia mempermalukan saya di hadapan manusia, lebih-lebih mempermalukan saya di hadapan Allah, saya ingin tahu benar bagaimana keadaan hati, keyakinan, akidah anak saya. Sekali lagi ibunya bukan mengajar anaknya menipu, tidak. Maka ketika anaknya menjawab, "Wallahi demi Allah, Allah tahu segalanya." Ibu itu bersyukur, Masya Allah, bangga telah melahirkan anak yang seperti itu.
dengan segala kesederhanaan, dengan segala keterbatasan, tetapi dia tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga telah menjelaskan, al-mal wal banun zinatal hayatid dunya wal baqiyatus salihatu 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Maka sesekali boleh kemudian kita juga berikan pertanyaan atau kita menguji bagaimana istri kita. Adakah dia nanti akan menjadi istri kita sampai di jannah? Adakah anak-anak kita nanti akan menjadikan kita tersenyum ketika kita di alam barzakh? Adakah kemudian mereka ini menjadi teman kita? Istri, anak, jadikan dia menjadi keluarga kita sampai di jannah. Wal baqiyat, kekalkan mereka. Jangan kemudian jadi penuntut nanti di akhirat. Jangan kemudian menyeret ibu bapaknya masuk ke dalam neraka. Jangan kemudian dia ini malah menyiksa ibu bapaknya di alam barzakh. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menjelaskan wal baqiyat, kekalkan dia menjadi anak kita, kekalkan dia menjadi istri kita, kekalkan dia menjadi keluarga kita. Kapan? As-sholihat. Jadikan mereka anak yang saleh dan salehah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Al-Qur'an tadi sudah menjelaskan bahwasanya kita tidak mampu memberikan hidayah bahkan kepada orang yang paling kita cintai sekalipun, maka syarat hidayah adalah kita buat hijrah. Setelah kita hijrah, maka Allah akan pandang setiap kesusahan orang-orang yang keluar di jalan Allah. Jangan anggap kita itu adalah hal yang biasa. Sama, manusia biasa. Kita pun juga susah ketika keluar. Susah meninggalkan segala kesenangan, segala keindahan, segala kenyamanan. Tapi yakin dan percaya, kesusahan-kesusahan yang kita buat ketika kita di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat untuk mentarbiyah anak kita, untuk mendekap mereka, untuk memahamkan kepadanya nilai-nilai pengorbanan dan menjadikan mereka berkekalan sampai di jannah. Maka atas penting daripada perkara ini, Masya Allah, teman-teman kita jemaah polisi santri ditemani dengan orang-orang tua kita dari markas Asbari yang melatih, yang membimbing mereka. Masya Allah, ada orang tua kita Pak Rusli sebagai guru terbaik kita dalam jemaah ini. Kita jadikan beliau adalah iktibar, guru yang akan kemudian mengajarkan kita satu sama lain, sehingga Allah datangkan sifat-sifat yang mulia dalam diri kita. Kami harapkan bisa sama-sama kita duduk dalam majelis setiap saat, kita berbagi ilmu, kita tukar pikiran, dan yang paling penting adalah kita sama-sama buat usaha atas hidayah di tempat ini. Tidakkah kita rindu, Pak? Saya baru 2 kali keluar masuk lorong ini. Saya rindu di ujung gang sana ada baruga besar bertuliskan Anda masuk ke kampung Madinah. Tidakkah kita rindu, Pak? Sudah berapa tahun kita di sini? Sudah berapa puluh tahun kita di sini? Tidakkah kita rindu? Saya mau setiap rumah ini ada hafizul Quran. Saya mau setiap orang laki-laki ini mereka pakai muslim, pakai koko, pakai gamis, anak-anaknya semua ini Masya Allah hidup suasana Islam. Lebih mudah ditata, Pak, seperti ini. Akan berdiri baruga besar di sana, Anda masuk ke kampung Madinah. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Madinah Munawwarah yang telah memancarkan nur hidayah ditransfer di kampung kita, ditransfer di kompleks kita, sehingga kompleks kita ini pun juga menjadi sebab terpancarnya hidayah ke seluruh kota Palopo dan daerah-daerah yang ada di sekitar kita. Semoga kedatangan kami bersama polisi santri bisa menambah gairah semangat kita, dan yang paling penting kalau teman-teman tinggalkan rumahnya, Pak, jauh-jauh, kita tidak terlalu jauh datang, kita sama-sama i'tikaf sama-sama malam ini, kita mudzakarah, kita duduk dialog dan sebagainya. Dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita juga akan berusaha untuk mendatangi setiap rumah, mendatangi setiap pintu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai sebab hidayah insyaallah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.